institusi harus perkuat, nggak bisa main-main lagi nih ya. Laboratorium, rumah sakitnya, dan tentu masyarakatnya. Masyarakat kan sudah mulai minta vaksin. Dulu kan disuruh-suruh, nah sekarang sudah minta, ada kebutuhan. Ya. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan episode ke-8 yang berjudul Strategi Distribusi Profesi Dokter dalam Penanganan COVID-19. Bersama saya, Apoteker Gede Yulian sebagai host Anda pada pagi hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK FKKMK UGM bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru berbagai informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Pertama-tama saya akan menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Lucky Cahyono, MKes, sebagai Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PBID atau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Dr. Lucky Cahyono. Assalamualaikum, selamat pagi. Maaf nih, saya lagi di perjalanan di Serang. Oh siap Bapak, sudah bergabung dengan kita ya Pak. Semangat, sorry. Baik, Pak Dr. Lucky Cahyono, ini karena PBID ya Pak ya, dan Bapak sebagai Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kepala IMT-ID, begitu ya Pak ya? Ya. Jadi dalam penanganan pandemi ini Bapak, kira-kira apa saja faktor penghambat dihasilkannya tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi dalam jumlah yang cukup? Atau kasarannya mungkin apakah dokter yang berkompeten tersedia di Indonesia dalam menghadapi pandemi 19 ini? Ya, jadi saat ini di PBID, selain yang memang ada bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, yang khusus untuk COVID ini, PBID telah membentuk bidang mitigasi dalam penanggulangan COVID ya, dengan ketuanya Dr. Adib. Dan itu sudah berbuat banyak sekali, mengeluarkan berbagai protokol dan juga tentu mendata list korban-korban teman sejawat, tidak hanya dokter, ya nakes semua yang khusus untuk pandemi ini memang dalam responnya memang harus dalam konteks bencana. Ya. Jadi bencananya sudah ada undang-undangnya, ya. Kita juga sudah berbagai pengalaman di lapangan dengan bencana terutama alam, ya kan. Ini memang prediksi yang sebelumnya masih teori, ya kan. Prediksi memang akan terjadi. Nah, sekarang terjadi benar, ya. Pandemi ya, kemarin kan sudah ada SARS ya, ada flu burung, bahkan ada sebelumnya ada Zika ya, itu juga hampir PIC, Public Health Emergency Intervention, tapi sudah segera ditanggulangi ya. Kalau hari-hari sebetulnya contohnya difteri di Indonesia ini tiap tahun, ya artinya bencana alam pun sudah pengalaman juga, tapi tidak sebesar ini. Flu burung kan pernah kita ya, flu burung. Pandemi ini memang sangat luar biasa, baik secara global maupun di lokal kita, efeknya tidak di satu kota saja tapi seluruh Indonesia. Ini juga memerlukan suatu tata kelola respon yang katakan masif ya, di jajaran dari nasional sampai ke daerah. Dan itu sebetulnya di undang-undang penanggulangan bencana sudah ada, namun pemerintah membentuk satgas supaya seluruh sektor itu terlibat, dan memang ini sudah memberikan dampak yang positif ya. Jadi itu sudah sesuai dengan undang-undang, dan ditambah lagi ada satgasnya ya. Karena tidak hanya kesehatan saja, ekonomi, ya,
sosial, dan tentu juga ada pendidikan dan semuanya. Jadi pengalaman dari pandemi ini sangat luar biasa, ya. Dan tentu bagaimana manage komandonya, nah, itu yang perlu diperbaiki, ya. Karena bencana pasti ada celah-celahnya lah, ya, di seluruh dunia, ya, seluruh dunia pasti ada celahnya. Bagaimana resource logistik yang sebelumnya nggak diduga-duga, U2 habis, nah itu kan BL3, ya, BDKL membantu teman-teman di private untuk kapasitasnya sehingga dia mampu dan berkompetensi dan masuk kenar, ya, sampai sekarang. Nah, itu jadi terpadu kan, jadi ada peduli lindungi sampai jadi itu pengalaman yang luar biasa dan pembelajaran sehingga kita meningkatkan kualitas. Itu tentu masih ada kelemahannya, Pak Mas Gede, dalam penanggulangan bencana ini kita perbaiki terus. Dan PBID terus berkontribusi dan fokus memang di kesehatan, di kedokteran kesehatan, dan salah satu selain tadi PBID juga sudah melakukan banyak protokol dan tentu memberikan bantuan ke Wisma Atlet, itu juga rekrutmen dari PBID, dan vaksinasi, ya. Nah, kami membentuk tim vaksinator, terutama yang private, ya. Jadi mall-mall itu kita juga membantu, ya. Itu sementara, Pak. Luar biasa sekali ini dari PBID. Selain dari PBID-nya sendiri sudah punya tim, memang ada bidangnya ya Pak ya, yang diketuai oleh Bapak, ada bidang penanggulangan bencana dan juga mitigasi tadi. Ternyata untuk COVID ini juga membentuk tim Satgas lagi yang diketuai Pak Adib tadi. Tadi menarik Pak Luki menyinggung tentang mobilisasi sumber daya atau resource tadi ya Pak ya. Karena kita tahu di Indonesia kan, kalau kita lihat kan jumlah dokter itu kan timpang ya Pak, antara di Jakarta, kemudian daerah Jawa, Bali. Nah, kira-kira dari ID sendiri untuk memeratakan distribusi dokter ini dalam masa pandemi ini, apa ada yang hal khusus yang dilakukan, Pak? Ya, ini hangat-hangatnya sekarang. Jadi di balik DPR, walaupun saya nggak terlibat, tapi saya ngikutin tim khusus yang PBID sama-sama dengan DPR akan undang-undang pendidikan, ya, kan ini baru dan ini rame. Saya tidak nyinggung isunya, tapi ini sudah menyiapkan, ya. Jadi bagaimana kontribusi profesi, tentu pemerataan itu ada, lalu persyaratan bahkan juga mengisi moratorium supaya tetap terjaga mutunya, ya. Jadi itu kontribusi PBID untuk menjaga mutu pendidikan, dan juga tentu pemerataan itu juga sudah masuk, karena memang sistem pendidikan di kita kalau sedikit di review kan agak ada jadi peran subsidinya masih kurang, ya. Jadi kita harus bayar kan. Nah, kalau rasio sebetulnya dokter sudah cukup, ya. Terakhir itu kan 50, ya. 50 rasionya, ya, 50 dengan satu dokter di 100.000 penduduk itu sudah cukup. Tapi pemerataannya kemungkinan juga spesialis itu kan berkembang tuh untuk subspesialisnya mungkin, ya, karena memang kebutuhan meningkat. Dulu cukup bedah, nah, akhirnya sekarang kan sudah ortopedi, bedah saraf dan sebagainya. Itu yang akan diatur, ya. Memang telah ada pasar tentu di kota besar yang bisa menampung dokter itu, ya. Kadang-kadang misalnya bedah saraf nanti ditempatkan di suatu daerah, ternyata alatnya kan belum ada. Nah, itu juga menjadi hambatan, Pak Gede. Jadi tidak menyalahkan dokternya, ya. Jadi memang kita perbaiki semuanya, sistemnya, daerah juga, karena memang sudah diserahkan juga, tidak sepusat semua sekarang. Kemkes kan hanya mengatur NSPK, tapi kewenangan untuk penempatan itu daerah sudah punya wewenang untuk kesehatan, kan tidak komando dari Kemkes sekarang, kan, ya. Memang ada pedoman dari Kemkes itu, bahkan standar minimal kan sudah ada.
Jadi harus bersama-sama nih ya, nasionalnya juga, Pemdanya setempat harus juga memberikan apresiasi juga. Biasanya kalau kurang dokter dan spesialis kasih kayak kerasan di situ, tidak ke kota besar, rumah dinas minimal. Ya kalau ada mobil dinas, kalau nggak ada ya minimal rumah dinas. Nah, sama tentu dengan yang bermartabat ya, jangan lalu akhirnya dia dokternya juga lari-lari cari praktek. Ya. Saya pikir itu semua harus terlibat Pak Gede kalau untuk pemerataan. Ya. Iya betul, betul sekali. Ini terima kasih banyak Pak. Ternyata tadi sangat membuka wawasan kita, terutama mungkin para pendengar kita pada hari ini atau mungkin yang akan mengakses melalui YouTube juga, bahwa pemerataan distribusi dokter itu tidak hanya bergantung pada organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan saja begitu ya Pak, tapi ternyata juga fasilitasnya. Kalau kita mau meratakan dokter, apalagi dokter spesialis dan subspesialis, ternyata tidak ada fasilitasnya di daerah. Itu menjadi kendala juga, baik itu. Betul sekali Pak. Nah ini berkaitan sekali dengan pandemi ini, kan kita lihat ternyata di kota-kota besar tadi itu yang notabene rasio dokternya itu lebih tinggi daripada di daerah gitu ya, malah terjadi peningkatan kasus COVID yang tinggi. Seperti di Jakarta kan kita lihat tinggi sekali kasus COVID-nya. Padahal PBID juga sudah tadi yang Bapak sampaikan mengeluarkan protokol pedoman. Nah ini kira-kira kenapa Pak? Kenapa di daerah-daerah yang justru rasionya tinggi dokternya malah banyak kasusnya? Atau apakah ini underreporting atau memang penduduknya yang padat Pak? Ya, jadi kembali ke pandemi tadi. Jadi awalnya kan memang penularannya dari orang ke orang Pak Gede. Jadi awalnya kan di Wuhan itu saya ngikutin bener karena ada 3.000 tiap hari Pak Gede ke Denpasar. Saya kepala waktu itu di KKP. Jadi kepala KKP Denpasar ya Bapak ya? Ya, bagaimana pintu masuk itu dijaga, tapi jaganya gimana saat itu masih masuk terus. Jadi di mana itu padat dan pergerakannya itu sudah dikontrol, tapi kan agak susah ya, karena mazhabnya Indonesia itu bukan lockdown, ya kan, PPKM toh. Kalau di luar negeri ada mazhab lockdown, radikal gitu kan, udah boleh berjalan, pokoknya saya bantu makanan kan, tapi kan tidak begitu. Tapi ini pun juga berhasil kan, sekarang juga berhasil dengan pendekatan PPKM ini. Jadi sebetulnya bukan underreporting, memang logik dan perjalanan penyakitnya ya seperti itu, menular, human, di mana itu banyak pergerakan, disitulah memang terbukti misalnya di Baduy itu nggak ada yang meninggal Pak. Saya sudah ke sana karena COVID, gejala ringan. Nah, karena apa? Ya isolasi. Orang Baduy sendiri kan jarang keluar, apalagi Baduy dalam, ya. Jadi ini teori sudah memberikan pembelajaran, ya. Orang luar izin dulu kalau masuk kan gitu. Nah, ini Baduy itu walaupun vaksinasinya belum ada perintah dari ketuanya sekarang, kita masih merayu supaya vaksinasi. Nah, tapi kasusnya nggak ada, katakanlah ada tapi nggak signifikan. Itu Pak Gede. Wah luar biasa Pak, kita mendapatkan ilmu lagi nih. Bapak sebagai mantan kepala KKP Bali juga Denpasar ya, juga memang ini teorinya ternyata memang seperti itu ya. Jadi tingginya penyebaran atau kasus di daerah urban memang karena akses dan juga mobilisasi masyarakat yang memang tinggi di daerah-daerah tersebut, dan mau di berapapun jumlah dokternya di sana memang tidak akan menjawab. Ini holistik gitu ya Pak ya. Tracing kita sudah lakukan, tapi gimana lagi? Jadi kan teorinya kan minimal misalnya 1 positif, ya kan? Ada yang teori 10 sampai 20 yang harus di tracing misalnya kan. Ya misalnya 1 pesawat, 1 karena positif confirm kan 2-3 kursi itu harus di tes ya kan, di tracing bener. Nah, itu teorinya. Dengan pergerakannya diminimalisir, tracingnya terus, tesnya terus ditekan, akhirnya stabil turun. Insya Allah tidak ada lonjakan lagi Pak. Gitu. Iya, insya Allah 3T ini yang harus dimaksimalkan, betul Pak. Ya.
terkait lonjakan nih Pak. Nah ini bagus sekali, kita kembali lagi ke ID tadi ya Pak ya. Waktu kita Bapak bilang mutu, kemudian ada lonjakan. Nah ini ada credentialing untuk membolehkan dokter itu bekerja pada saat surge capacity atau terjadi lonjakan. Nah ini bagaimana Pak? Pada saat ada lonjakan kasus, lonjakan pasien, apakah credentialing dari apakah itu ID maupun Kementerian Kesehatan kepada dokter-dokter yang bertugas itu dipermudah agar lebih banyak lagi orang yang bekerja di sektor kesehatan atau bagaimana Pak? Ya benar. Jadi contohnya di Wisma Atlet itu kita rekrutmen kan STR belum, karena baru lulus dia kan, baru lulus internship, ya kan STR untuk praktek kan SIP-nya ya. Ya udah STR-nya diberikan oleh KKI. Nah, jadi refresh ya, baru lulus. Nah, memang ada pelatihan kan, pelatihan ada lah. Karena yang dokter umum itu kan tentu dia menerima pasien, merawat kan, kalau di Wisma Atlet kan yang sedang ya, ringan sampai sedang lah, banyak sedang. Kalau sudah berat kan dirujuk ke pusat rujukan, misalnya Rumah Sakit Persahabatan. Dan Rumah Sakit Persahabatan pun juga merekrut baik perawat untuk dokter. Jadi untuk penanggung jawab, dokter penanggung jawab kan tetap spesialis ya, spesialis paru atau penyakit dalam, tentu didampingi oleh penyakit jantung, saraf, dan tergantung kebutuhan ya kasusnya. Tapi yang penting di situ memang ada penyakit dalam dan tentu jantung yang mendampingi dokter-dokter yang rekrutmen tadi. Jadi memang ada kredensial untuk memberikan ya sedikit keringanan lah ya, diskresi dikit, tapi tetap didampingi Pak ya. Kalau di atlet kan didampingi oleh dokter penanggung jawabnya, dan juga laporan terus. Pagi briefing dulu, karena juga saya ngikutin ya. Pagi briefing, nanti malam laporan. Jadi sampai seperti itu kita menjaga mutu. Memang ada kredensial. Karena memang kalau diserahkan ke paru nggak cukup Pak. Ya, stres parunya ke dalam berapa itu? Baik Pak, jadi memang itu ada perbedaan strategi ya antara credentialing di masa normal dengan di masa bencana seperti ini. Ya. Tapi kalau vaksinator tetap, vaksinator itu ada penelitian online, dapat sertifikat. Kalau dulu kan harus offline, nah ini online untuk vaksinator. Jadi ngebut itu diserahkan juga dinas, jadi dinas melatih teman-teman nakes Pak. Jadi ada sertifikat dari dinas dan juga PPSDM. Iya Pak, baik Pak. Jadi memang dari beban ke ID itu sebetulnya tidak hanya untuk penanganan pasien, tapi juga vaksinasi juga ya Pak ya? Ya, vaksinasi kita juga ikut berkontribusi ya. Nah, kira-kira usulan ID gimana Pak untuk kedepannya ini dalam rangka pemenuhan relawan tenaga medis tanpa tadi itu mengabaikan aspek legal dan juga pasien safety atau mutunya tadi. Kedepannya apa ada mungkin perubahan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis ini dalam bentuk credentialing dan lainnya itu Pak? Ada usulan apa Pak dari ID Pak? Ya benar, jadi sebetulnya kita memang sudah melakukan ya, tapi perlu memperkuat ya. Kita kan sudah pengalaman di bencana alam, sekarang pandemi, tentu terus meningkatkan kapasitas sesuai dengan international regulation. Ada 8 core capacity itu, lab dan juga tentu tenaga kesehatan, SOP, logistik dan sebagainya, itu yang dimaintain melalui simulasi ya, simulasi. Artinya tidak ada bencana pun sudah sistemnya ada ya. Pre-hospital, hospital, melalui mana ya? Kementerian Kesehatan punya sekarang krisis kesehatan. ID sudah punya ini bidang mitigasi, dan ya IMT ini kan juga pasukannya ID lah ya. Kita terus meningkatkan kapasitas, pendekatan terus ke lintas sektor. Tentu ABRI sudah menyiapkan lintas sektor, BPBD, PNBP, BPBD. Ini nanti jadi kekuatan yang satu komando. Sesuai dengan undang-undang BNPB di depan ya. Tentu simulasi Pak, gede. Jadi kontingensi harus ada simulasi per tingkat kabupaten kota ya, harus rajin. Kalau enggak
usulan ID itu harus ada contingency plan, lalu simulasi melibatkan semua. Gitu. Memang mahal, tapi gimana lagi? Karena bencana pasti datang, cuma kapannya ini belum tahu. Iya, betul sekali Pak. Jadi memang banyak daerah yang mungkin agak gampang juga dalam menghadapi pandemi ini karena tidak punya contingency plan ya Pak ya. Padahal Ya, kalau sudah punya contingency plan yang baik itu pemerataan distribusi tenaga kesehatan lebih mudah dilakukan karena karena semuanya sudah punya sudah mapping. Kalau kurang nanti kemana? Nah, sudah kalau ada yang mappingnya kurang gitu ya khusus Pak ya. nasional, kita punya mapping itu. Kemkes juga harus mendorong kan melalui ya pembangunan anggaran ya. Kalau memang kurang, Pemdanya kurang dan dia tidak mampu harus dibantu. Betul Pak, betul. Jadi dengan mapping kapasiti yang tepat itu dalam rencana kontingensi bisa mempermudah distribusi tenaga kesehatan pada saat bencana maupun pandemi 19 seperti ini. Tadi menarik Bapak sampaikan telah ada diskusi antara ID dengan DPR ya Pak ya, legislatif untuk mempermudah kelulusan dokter seperti subsidi dan lain sebagainya. Ini bagus sekali karena kita tahunya kan dokter tuh profesi yang mahal. Baik mahal dicapai pada saat profesinya maupun pada saat pendidikan kedokterannya. Nah ini kira-kira kelebihan dan kekurangan dari strategi ini apa Pak ke depannya ini? Apakah mungkin akan mengurangi mutu kelulusan dokter atau mungkin yang tentu kan tujuannya tentu ya pasti keadilan ya. Betul. Kita berbicara di bidang kesehatan lah, kedokteran kesehatan itu pasti keadilan ya kan. Nah, tentu berbicara profesi mesti mutu. Ala mutu ini ya dijaganya sejak pendidikan Pak, ya kan? Nah, pendidikan lalu ada standarisasi penyelenggara, standarisasi pendidik, ya kan? Nah, nanti peran KKI di situ. Nah, jadi ID kan hanya sebagai nanti lulusnya, tapi dia memberikan usulan. Nah, yang menjaga ini KKI, tapi juga tentu pemerintah. Pemerintahnya kalau DPR undang-undang, pemerintahnya tentu yang akan menggunakan, tapi dia punya persyaratan kompetensi gitu ya. Ini saling mengisi. Nanti mau dijadikan apa? Ini harus makanya duduk bersama kalau undang-undang itu. Jadi harus keadilan. Jangan sampai misalnya terlalu jomplang. Kita harus biaya private bener. Nah, nanti pasti pasar. Nah, jadi harus ada pengendalian. Bahkan ada yang memang kalau bisa ya beasiswa untuk tertentu, misalnya daerah tertentu ini beasiswa, misalnya NTT, udah beasiswa saja semua itu, tapi dengan persyaratan harus berapa tahun di situ ya. Itu yang tidak bisa semua beasiswa, nggak mampu. Tapi prioritas mana nih sekarang harus mapping tadi ya, kondisi plan-nya di situ juga. Nanti di situ isinya, tentunya di situ pendidikan apa saja, jangan sampai tumpang tindih gitu kan. Itu isu-isu saya tidak akan bahas itu, ada isu itu yang tumpang tindih nanti biar selesaikan. Jadi memang pure, memang ada pengetahuan body knowledge-nya itu jadi spesialis dan juga kolegium gitu ya. Intinya ke sana jadi keadilan, pemerataan, standarisasi mutu tadi, dan bicara profesi tentu ada standar-standarnya ya, pengajarnya sampai ke bahan ajarnya juga ya, dan juga tempatnya. Karena memang rumit dokter ini, harus ada tempat prakteknya kan gitu. Seperti apa prakteknya gitu. Memang harus ada seperti itu standar. Itu ke arah ya, selain memudahkan, tentu undang-undang itu tentu pro rakyat lah ya, pro rakyat. Baik, betul sekali Pak. Jadi memang harus komprehensif begitu ya Pak, baik dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan juga Kemenkes, harus semua berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pemenuhan tenaga kesehatan ke depannya. Baik Pak, yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir, kira-kira dari 1,5 tahun atau bahkan hampir 2 tahun penanganan pandemi COVID-19 ini, pelajaran apa yang bisa dipetik dari, khususnya dari Bapak sebagai pengurus besar ID bagian mitigasi dan penanggulangan bencana Pak? Monggo Pak. Baik, pertama memang pembelajaran pertama harus kita meningkatkan kapasitas ya. Baik untuk to detect-nya, to prevent, dan
respon. Ya deteknya tentu kita memperkuat pintu masuk negara, ya, baik pelabuhan maupun bandar udara dan juga pos batas lintas, ya, dan juga wilayah sistem surveillance, ya, sistem surveillance harus jalan. Selain pintu masuk tadi, sistem surveillance dan tentu dengan digitalisasi, ya, apalagi kan ada Lindungi Peduli itu sangat membantu, ya. Jadi kita sudah tahu mana yang belum vaksin gitu kan, itu tuh detect tuh. Vaksinasinya memang prevent, tapi untuk hari-harinya kan deteksi dini, masuk mall, masuk pasar, nah itu. Jadi bagaimana memperkuat deteksi, pencegahan banyak, ya, melalui sosialisasi, vaksinasi juga, masyarakat juga ikut terlibat, ya, itu. Kedua yang institusi tentu kita harus punya pusat-pusat, ya, pusat-pusat katakan infeksi dan pandemi, ya, di kalau paling tidak di beberapa tempat. Nah, di Jakarta sudah ada tuh, selain Litbangkes, Eijkman dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, tapi sebetulnya nanti sama di provinsi-provinsi besar harus ada, ya, supaya apa? Laboratoriumnya berkompeten, ya kan? SDM-nya juga berkompeten, rujukannya ada. Itu sebetulnya yang menjadi concern. Jadi meningkatkan kapasitas itu. Jadi baik dari sistemnya, SDM-nya, jadi tentu tadi logistik dan juga memang institusinya. Institusi harus perkuat, nggak bisa main-main lagi nih, ya. Laboratorium, rumah sakitnya, kita sudah punya rujukan, ya. Dan tentu masyarakatnya sudah mulai nih sekarang, masyarakat kan sudah mulai minta vaksin. Dulu kan disuruh-suruh, nah sekarang sudah minta, ada kebutuhan, ya, sudah tahu bagaimana pencegahannya. Saya pikir itu menarik untuk tidak hanya pembelajaran itu saja, tapi pengalaman, ya, terutama untuk masyarakat. Itu Pak Gede. Siap Pak, baik, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sekali atas kesediaan Bapak untuk dapat bergabung dengan kami PKMK FKKMK UGM di podcast Sistem Kesehatan Nasional ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi terkait distribusi nakes, kemudian apapun yang terkait dengan ID dan maupun sistem bencana kesehatan lainnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mengucapkan salut ke teman-teman UGM yang sejak dulu saya juga bukan terlibat, ya, menjadi mitra, ya, dulu. Siap Pak. Salut, semangat, ini luar biasa dan tentu ini memberikan manfaat pada masyarakat dan mudah-mudahan kami teman-teman yang tergabung apapun namanya lah, yang di ID, apa yang teman-teman nakes yang di hobinya, bukan hobi, yang senang di area penanggulangan bencana bisa berkolaborasi dengan teman-teman di UGM untuk memperkuat, ya, jejaring. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Kita kolaborasi akademisi dan organisasi profesi membantu pemerintah dan masyarakat tentunya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dan kedepannya bencana lainnya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak jika ada salah-salah kata. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Lucky Cahyono MKes sebagai narasumber kita pada wawancara kita pada hari ini mengenai distribusi tenaga kesehatan dalam bencana pandemi COVID-19 ini. Menarik sekali apa yang sudah kita simak tadi. Kita membahas tentang penguatan sistem kesehatan nasional dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh PBID di dalam membantu penguatan sistem kesehatan nasional dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang penting dan juga menarik dan juga perlu kita nantikan podcast-podcast selanjutnya mengenai sistem ketahanan sistem kesehatan nasional ini. Baik bisa dilihat di website kami di sistemkesehatan.net maupun di bencana-kesehatan.net. Saya Apoteker Gede Yulian selaku host dan juga tim IT dari PKMK FKKMK UGM pamit undur diri
dan selalu jaga protokol kesehatan. PPKM sudah akan selesai dan juga segera vaksinasi bila memang sudah waktunya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.